Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, ada kabar baik banget, kabar istimewa spesial apalagi ya bahasanya, buat teman-teman yang daftar CPNS dan sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan umat yang daftar CPNS di tahun 2021 ini. Dan terjawablah sudah kemarin teman-teman yang tanya aku via DM maupun kolom komentar YouTube aku. Ini udah fix keluar, ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surat apakah itu? Nah, surat ini perihalnya tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2021 tertanggal 10 November tahun 2021 dengan nomor B-SM-M.SM.01.00/2021 sifatnya segera. Nah, aku bacain buat teman-teman semuanya. Dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil PNS yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka dengan berakhirnya pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, proses pengadaan CPNS selanjutnya adalah penyelenggaraan seleksi kompetensi bidang atau biasa disebut SKB, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun anggaran 2021 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Nah, ini seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya. Untuk teman-teman yang daftar jabatan fungsional seperti misal analis kepegawaian, itu yang bikin instansi pembina jabatan fungsional itu adalah BKN. Jika teman-teman daftar arsiparis, yang bikin adalah ANRI. Jika pustakawan, berarti yang bikin adalah Perpusnas. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan A. Soal SKB yang disusun khusus untuk jabatan dimaksud. B. Soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional dan atau jabatan pelaksana terkait. Nah, untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Kemudian di lampiran pertama ya teman-teman, ada daftar materi pokok jabatan fungsional. Tadi udah aku baca, untuk jabatan fungsional di CPNS tahun 2021 ini ada 251 formasi ya teman-teman, mulai dari administrator database kependudukan ahli pertama, administrator kesehatan ahli pertama, analis aquakultur ahli pertama, analis anggaran ahli pertama, analis APBN ahli pertama, analis hukum ahli pertama, analis kebakaran ahli pertama, analis kebijakan ahli pertama, analis kepegawaian ahli pertama, kemudian ada analis ketahanan pangan ahli pertama. Nah, ini sampai bawah nih teman-teman, ada 251 jabatan nih untuk yang jabatan fungsional. Nah, di situ teman-teman ada nih 251, yang terakhir adalah Widya Iswara ahli pertama. Nah, di sini kolom pertama itu nama jabatan fungsionalnya ya teman-teman. Kemudian di kolom kedua itu ada materi pokok yang teman-teman wajib pelajari ketika akan menghadapi soal SKB di tahun 2021 ini. Kemudian ada lampiran kedua
yaitu daftar materi pokok jabatan pelaksana. Ada 246 ya teman-teman. Yang terakhir adalah verifikator keuangan. Sama, untuk kolom yang kedua ini adalah nama jabatan yang teman-teman lamar, dan kolom yang sebelah kanan adalah materi pokok yang wajib teman-teman pelajari. Kemudian di lampiran ketiga ada daftar jabatan pelaksana menggunakan soal yang bersesuaian. Nah, ini mungkin yang kemarin teman-teman banyak tanya, Kak, aku masuknya ke jabatan fungsional atau pelaksana sih? Aku masih bingung nih yang mana. Nah, buat teman-teman silahkan nanti bisa baca di surat ini. Di sini komplit teman-teman. Pasti yang teman-teman lamar ada di surat ini semua. Jabatannya ada di sini. Nah, sekarang akan aku jawab untuk teman-teman yang kemarin sempat banyak banget. Tahun ini aku banyak DM maupun ada beberapa komentar di YouTube, tapi lebih banyak di DM Instagram. Itu mereka banyak yang tanya tentang pengelola perkara peradilan. Sekarang kita cari nih pengelola perkara peradilan, coba. Nah, ini untuk pengelola perkara, bener yang kemarin aku sampaikan ke teman-teman. Untuk pengelola perkara, teman-teman belajar tentang kearsipan. Nah, yang dimaksud dengan terampil arsiparis itu teman-teman belajar tentang kearsipan di dalam ranah diploma ya teman-teman. Kalau ahli pertama berarti teman-teman belajar di ranah sarjana kayak gitu. Nah, sekarang untuk pengelola perkara clear ya teman-teman, fix belajarnya tentang kearsipan. Kemudian jabatan kedua yang banyak ditanyakan teman-teman adalah analis perkara. Mari kita cari. Oke, untuk analis perkara peradilan, benar, kemarin juga udah aku bahas, udah aku jawab ke teman-teman yang tanya. Analis perkara peradilan dan pengelola perkara itu beda ya teman-teman. Kalau pengelola tadi tentang kearsipan, dan kalau analis perkara itu materi umum dan khususnya terkait kehakiman atau peradilan. Jadi teman-teman bisa belajar tentang perma, tentang keperkaraan, tentang undang-undang perkara, terus tentang undang-undang peradilan, undang-undang kehakiman kayak gitu ya teman-teman. Oke. Untuk kemarin jabatan yang ketiga banyak yang ditanyakan juga tentang pengawas olahraga. Nah, dia bingung nih, pengawas olahraga itu belajarnya tentang apa? Tentang olahraganya atau tentang ilmu-ilmu atau materi tentang kepengawasan. Nah, di sini udah jelas untuk pengawas olahraga itu kemampuan umumnya yaitu yang pertama sejarah olahraga, 2. Pengetahuan umum perundangan dan organisasi pemerintah atau non-pemerintah. Yang ketiga adalah PJOK. Kemudian ada kemampuan khusus. Yang pertama adalah ilmu kesehatan olahraga, kedua kesehatan olahraga, 3. Permainan dan olahraga, 4. Atletik, 5. Akuatik, 6. Senam dan aktivitas ritmik, 7. Bela diri, 8. Aktivitas luar kelas, 9. Dasar-dasar keilmuan olahraga, 10. Pengendalian dan penanganan terhadap risiko dan cedera olahraga, 11. Dasar-dasar administrasi pertandingan. Oke. Kemudian untuk jabatan yang keempat nih, nggak aku sebut semua ya teman-teman, itu aku ambil yang terbanyak tanya ke aku. Nah, yang keempat banyak banget tentang arsip. Nah, kita cari ini arsip. Dan ternyata arsip ini wow sekali teman-teman, banyak jabatan yang tes soal SKB-nya itu tentang arsiparis. Di antaranya nih, yang pertama administrasi akademik. Kemudian ada pengadministrasi contoh uji, belajarnya tentang kearsipan. Kemudian ada pengadministrasi hukum. Nah, kemarin juga ada yang tanya, pengadministrasi hukum belajar tentang administrasi atau tentang hukumnya? Nah, ini udah jelas belajarnya tentang arsiparis ya teman-teman. Kemudian pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni, ada pengadministrasi kurikulum, pengadministrasi penanganan perkara. Nah, penanganan perkara juga kemarin ada yang tanya. Sepertinya lowongan di MA banyak banget ya teman-teman kali ini. Terus kemudian ada pengadministrasi pengujian, ini belajarnya juga tentang arsiparis. Pengadministrasi perumusan SNI tentang arsiparis. Pengadministrasi sertifikasi itu juga tentang arsiparis. Kemudian ada pengelola administrasi lembaga sertifikasi profesi, belajarnya tentang terampil arsiparis.
Kemudian ada pengelola administrasi tempat uji kompetensi, juga tentang kearsipan. Pengelola asrama, itu tentang kearsipan lah, sampai pelipet. Kemudian ada pengelola bahan akademik dan pengajaran, itu juga tentang kearsipan. Pengelola dokumen dan informasi hukum. Nah, fix teman-teman, ini bukan belajar tentang hukumnya ya, tapi belajar tentang kearsipan. Kemudian ada pengelola dokumen perizinan, itu juga tentang kearsipan. Pengelola layanan akademik. Kemudian ada pengelola lembaga sertifikasi profesi. Kemudian ada pengelola pengkajian dan penelaahan hukum. Ada pengelola perkara, ini yang udah kita bahas tadi. Kemudian ada pengelola persidangan, juga tentang kearsipan. Pengelola peserta didik, tentang kearsipan juga. Pengelola program studi. Pengelola sampel pengujian. Pengelola sertifikasi. Pengelola SIM penanaman modal dan perizinan terpadu. Kemudian ada pengelola surat. Pengolah bahan registrasi dan sertifikasi. Pranata kearsipan. Pranata laboratorium kearsipan, pranata reproduksi arsip, pranata restorasi arsip. Nah, untuk kompetensi umumnya bagi teman-teman yang daftar arsiparis ahli pertama. Arsiparis ahli pertama itu maksudnya adalah teman-teman yang memiliki ijazah sarjana. Itu masuknya ke arsiparis ahli pertama. Untuk kompetensi umumnya, teman-teman belajar tentang pengantar kearsipan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Teman-teman wajib hafal, wajib punya softfile-nya biar bisa belajar dibawa kemana-mana tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Undang-Undang Keramat buat teman-teman yang daftar di kearsipan. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Wajib teman-teman download juga. 4. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 48 Tahun 2014. Untuk kompetensi khususnya, yang pertama pengelolaan arsip dinamis, seperti penyusutan arsip, penggunaan dan pemeliharaannya. Yang kedua, pengelolaan arsip statis, meliputi pengolahan arsip statis, preservasi arsip, autentikasi arsip. 3. Pembinaan kearsipan, yang meliputi pengawasan kearsipan. 4. Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. Ini meliputi publikasi arsip melalui SIKN. Ini teman-teman silahkan belajar di video-video aku sebelumnya. Insya Allah udah aku share juga untuk teman-teman semuanya belajar. Kemudian untuk materi arsiparis terampil, kompetensi umumnya yaitu 1. Pengantar kearsipan. 2. Sama seperti yang ahli tadi ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 48 Tahun 2014. Untuk kompetensi khususnya, pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan. 2. Pengelolaan arsip statis yang meliputi layanan arsip statis, pengolahan arsip statis. Kalau untuk arsiparis terampil itu lebih sederhana teman-teman daripada yang arsiparis ahli. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan jabatan yang kalian lamar, itu materi SKB-nya itu tentang ahli pertama atau yang terampil. Nah, disesuaikan aja dengan kolom yang di sini. Kemudian terbanyak adalah perpustakaan. Mari kita cari untuk perpustakaan. Oke, untuk pustakawan ahli pertama nih, teman-teman belajarnya yang pertama tentang manajemen koleksi. Yang kedua, manajemen pengetahuan. Yang ketiga, pelestarian bahan pustaka. Yang keempat, transfer pengetahuan. 5. Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan. 6. Pembudayaan kegemaran membaca. 7. Regulasi kepustakawanan. Dan 8. Kelembagaan perpustakaan. Untuk pustakawan terampil nih, sama seperti arsip, terampil itu yang mendaftar dengan ijazah diploma.
Yang pertama, manajemen koleksi. Yang kedua, manajemen pengetahuan. Ketiga, pelestarian bahan pustaka. 4. Transfer pengetahuan. 5. Teknologi informasi dan komunikasi perpustakaan. 6. Pembudayaan kegemaran membaca. 7. Regulasi kepustakawanan. Dan 8. Kelembagaan perpustakaan. Kalau untuk pustakawan, baik ahli maupun terampil, itu materinya sama ya teman-teman, tidak ada perbedaan dibanding seperti yang arsiparis tadi. Untuk teman-teman yang daftar jabatan pengelola bahan pustaka, berarti teman-teman cukup belajar tentang pustakawan di tingkat terampil ya. Untuk teman-teman yang daftar pengelola perpustakaan juga belajarnya tentang pustakawan tingkat terampil. Kemudian ada pengelola pustaka elektronik, itu juga belajarnya tentang pustakawan terampil. Nah, itu ya teman-teman kira-kira materi-materi SKB yang wajib teman-teman pelajari mulai dari sekarang. Untuk teman-teman yang daftar di kearsipan, perpustakaan, terus kesehatan, terus ada juga teman-teman yang daftar di ilmu gizi, aku share juga buat teman-teman di video aku, silahkan cek, boleh teman-teman belajar. Nanti akan aku share juga untuk surat ini, silahkan teman-teman download di description boxku. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan kendor, tetap semangat untuk belajar menghadapi seleksi kompetensi bidang CPNS di tahun 2021. Ingat, selangkah lagi teman-teman akan mendapatkan NIP loh, jadi jangan patah semangat buat belajar. Yuk, sekarang mulai belajar, apapun itu soalnya silahkan pelajari, dari manapun itu asalnya, sumbernya, yang penting sumbernya terpercaya dan benar, silahkan teman-teman pelajari. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.